Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Dari Roh Kudus. Tidak terasa bulan ini, bulan Desember, kita mau menjelang Natal. Walaupun pada bulan ini perayaan Natal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi esensi Natal bukan perayaan atau selebrasi mesti meriah dengan berkumpul di satu tempat. Tetapi esensi merayakan Natal adalah menghayati kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat, ke bumi ini, terutama ke dalam hati kita yang bisa kita hayati pengorbanannya. Dia datang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menembus kita. Nah, kita akan belajar sedikit tentang kelahiran Yesus ya, dari Matius pasal 1 ayat 20. Ya. Sebelum saya melanjutkan, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara bisa tekan tombol like-nya, ya. Atau saudara bisa bagikan kepada orang lain, ya, sehingga mereka pun diberkati Tuhan. Ya. Saya percaya kita semua bisa mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan, yaitu dengan finger ministry. Saudara bisa bagikan kepada siapapun, ya, yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Saya percaya pelayanan itu bisa memberkati, atau apa yang saudara lakukan bisa memberkati orang lain. Karena firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Matius 1 ayat 20 dikatakan begini, tetapi ketika ia, maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, perhatikan, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kalimat sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, itu jangan sampai disalahpahami dengan pengertian bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Karena kalimatnya jelas dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus bukan Roh Kudus. Ya. Karena dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terjemahan versi mudah dibaca, kita lebih mudah memahami ayat tersebut karena ini versi yang biasa kita gunakan, kalimat yang biasa kita gunakan. Dikatakan begini, setelah Yusuf memikirkan hal itu, sebab Maria tadi ngandung, saudara ya, tanpa berhubungan suami istri dengan Yusuf, sehingga dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Nah, karena Yusuf seorang yang tulus, dia tidak mau mencemarkan tunangannya ini. Nah, penting sekali saudara mencari pasangan itu yang tulus hatinya. Ya, orang yang tulus, meskipun tersakiti, dia tidak menyakiti. Ya. Setelah Yusuf memikirkan hal itu, datanglah malaikat Allah kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan takut menerima Maria menjadi istrimu. Anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Jadi berasal, itu jelas asalnya dari Roh Kudus. Misalnya saya kasih contoh saya berasal dari Jakarta. Ya. Berarti saya bukan Jakarta. Jakarta itu asal saya, ya, di mana saya lahir. Ya. Nah, ada terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia masa kini, itu lebih teknis, dikatakan begini. Matius 1 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia dikatakan masa kini, sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ya, memikirkan atau mempertimbangkan itu sama, ya. Menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Allah. Jadi Maria mengandung, seorang perawan mengandung, ya, sesuai dengan nubuatan Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5. Itu mengandung, itu terjadi karena atau terjadi oleh kuasa Roh Allah. Ya, Roh Allah sama Roh Kudus sama, saudara. Jadi yang terjadi dengan Maria itu memang kuasa Allah. Ya. Makanya Maria ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel, malaikat yang sama, pun bingung. Ya, bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami, belum berhubungan suami istri. Bagaimana bisa mengandung? Ya. Nah, malaikat mengatakan bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak yang mustahil. Ya. Bisa terjadi karena kuasa Roh Kudus. Ya. Allah itu berkuasa, Roh Allah itu berkuasa. Ya. Jadi saudara sekalian, peristiwa kelahiran Kristus ke dunia ini harus kita pahami dengan benar. Nah, kalimat tadi, yang ayat tadi, saya yakin kita nggak akan punya pemahaman bahwa Yesus adalah Roh Kudus, bukan, saudara ya. Itu dengan jelas, karena kata oleh Roh Kudus, ya, seperti versi terbaru, ya, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kata dari itu adalah preposition, saudara, ya, preposition, kata depan, ya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya
ya adalah dari Roh Kudus, itu bahasa aslinya ek, hagios pneumatos estin. Nah, kata ek ini, preposition, kata depan itu punya arti beberapa, punya arti beberapa. Ya, yang pertama from itu dari, ya. Of juga sama, ya. Of, dari juga, ya. Bedanya mungkin kayak misalnya where do you come from. Nah, itu bukannya pakai of tapi pakai from, ya. Nah, kata ek itu juga artinya out from, ya, keluar dari, begitu, ya. Nah, kata depan ini digunakan untuk menunjukkan asal, ya, asal usul atau dari mana, ya. Misalnya saya kasih contoh, misal saya memberikan buku ini kepada Anda. Nah, kepada itu adalah kata depan, preposition, ya. Jadi saya sebagai subjek memberikan, yaitu predikat, buku itu objek, ya. Buku itu objeknya, sedangkan Anda, ya, kepada Anda itu keterangan objek. Jadi memberikan buku sebagai objek, kepadanya keterangan objeknya. Kepada siapa? Kepada Anda. Nah, buku itu tidak sama dengan saya, atau buku itu bukanlah Anda itu. Ya, jadi jelas, ada kata kepada itu bukan berarti sama, adalah. Ya, karena adalah dari Roh Kudus, berarti bukan Roh Kudus. Ya, saudara, ya. Nah, jadi dengan pemahaman ini kita bisa mengerti Allah Tritunggal di sini jelas. Ya, kelahiran Yesus itu karena kuasa Allah. Kalau kita baca di Lukas, ya, dikandung oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus yang memungkinkan kandungan Maria tanpa hubungan suami istri itu bisa terjadi. Ya. Nah, saudara, untuk bisa memahami ini, ya, konsep tentang Tritunggal dari kelahiran Yesus. Jadi Yesus itu bukan Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus juga bukan Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, ayat yang ke-14-nya itu inkarnasi, dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 14. Dengan jelas dikatakan firman itu, yang tadi di ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Jadi inkarnasi, ya, karnatio, ya. Masuk ke dalam tubuh, ke dalam daging, ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas Yesus adalah firman yang menjadi manusia, ya. Dia persis menjadi manusia seutuhnya, sepenuhnya. Makanya dia juga disebut sebagai anak manusia, karena dia manusia sejati. Dia juga anak Allah karena berasal dari atau oleh kuasa Roh Allah. Dia firman yang menjadi manusia, ya, sehingga disebut firman yang menjadi manusia disebut anak Allah, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dengan begini kita bisa memahami bahwa Yesus firman yang menjadi atau berinkarnasi menjadi manusia, ya. Kalau kita pelajari Filipi pasal 2, ya, di situ Paulus menjelaskan, ya. Jadi Yesus mengosongkan diri, ya, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan diri, saudara sekalian. Jadi dia mengosongkan kealahannya, keilahiannya. Ya, makanya ketika dia hidup di bumi ini, seperti bahasan saya beberapa hari yang lalu, saudara nanti bisa lihat YouTube saya, ya, dia manusia sejati sepenuhnya. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa lelah, ya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus dengan kata lain keluar dari Allah Bapa. Ya. Nah, karena dia adalah kalam atau firman, ya, firmannya Allah, firman Allah. Di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi perhatikan, keluar dan datang dari Allah itu ada kata prepositionnya, kata depannya. Sebab aku keluar, ya, itu preposition, dan datang dari, ya, itu preposition Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus datang, ya, ke bumi ini menjadi manusia sama dengan kita. Itu atas kehendak Allah Bapa di sorga, sesuai dengan janji keselamatan yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa, ya, ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 28 itu juga menjelaskan, ya, tentang bagaimana Yesus menjadi manusia. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi setelah misinya kelar, ya, seperti di Matius 20 ayat 28, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Itu misi Yesus. Ya, setelah misinya kelar, selesai, dia akan meninggalkan dunia pula. Dan apa? Pergi kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya kembali ke tahtanya. Ya. Nah, sejak dulu Yesus telah bersama-sama dengan Allah. Ya. Karena pada mulanya
bersama-sama dengan Allah. Dia itu firman Allah. Dan akan selamanya demikian, saudara sekalian. Ya, akan selamanya demikian. Karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, di Kolose 1 ayat 15, Paulus menjelaskan Yesus itu gambar Allah. Allah tidak kelihatan karena Allah roh. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena roh itu naturnya memang nggak bisa dilihat dengan mata. Ya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Sebagaimana angin, kita nggak bisa melihat wujud fisiknya, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Sama, Allah itu roh, ya, yang nggak bisa dilihat oleh mata, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, saudara, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang kelihatan itu wujudnya adalah Yesus. Ya, Yesus. Nah, ayat terakhir, saudara sekalian, Ibrani 1 ayat 3, itu dengan jelas dikatakan, ini penulis Ibrani. Ya, ada yang mengatakan penulis Ibrani adalah Paulus, tapi beberapa mengatakan bukan Paulus. Tetapi tulisan Ibrani ini luar biasa, ya, luar biasa. Ia menunjuk kepada Yesus, ayat-ayat sebelumnya, adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi cahaya, tahu saudara ya, cahaya itu bisa dilihat, ya, tapi nggak bisa diraba. Ya. Tetapi gambar wujud itu itu ada fisiknya. Ya. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah I-nya besar, menunjuk kepada Yesus, selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yang maha besar tentu Allah Bapa, di tempat yang tinggi. Jadi Yesus adalah realitas konkret yang kepadanya kita berharap dan mendapat kelegaan. Jadi kalau saudara percaya Yesus, Allah yang benar, yang adalah wujud gambar Allah, itu sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Makanya Yesus berani berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan luar biasa, saudara sekalian. Ya, di ayat selanjutnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, keselamatan untuk mencapai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Nah, murid Yesus, yaitu Petrus, ketika hari Pentakosta, salah satu isi khotbahnya itu tentang apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau kita bisa percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita bisa merespon. Makanya keselamatan itu karunia Allah, anugerah Allah. Ya. Anugerah Allah yang kita mesti responi. Makanya setelah kita menerima Dia, kita diberikan status kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita juga harus aktif. Bagaimana kita bisa berubah. Hidup kita mengalami perubahan ke arah Kristus. Ya. Yesus adalah model manusia di mana Bapa berkenan kepadanya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Dia dimuliakan di atas gunung bersama dengan dua tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi, ada suara dari Bapa di sorga yang didengar oleh tiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada kalimat selanjutnya, dengarkanlah dia. Jadi kita harus mendengarkan pengajaran Yesus. Ya. Nah, pengajaran Yesus esensinya adalah bagaimana kita dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Ya. Itu gambar dan rupa Allah yang kita harus miliki. Yang sesungguhnya adalah Adam yang harus menyelesaikannya, tetapi Adam gagal. Itulah sebabnya Allah mengutus putra tunggalnya. Ya, Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua, yang memberikan contoh ketaatan sepenuhnya. Dan kita yang percaya mengikuti Dia, ada jejak-jejak yang kita bisa ikuti, yaitu Yesus yang adalah gambar dan wujud Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita mau menjadi seperti Kristus. Makanya dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, kita yang merayakan kelahiran Yesus, biar kita bisa mengerti, Yesus yang lahir 2000 tahun lalu bukan bayi lagi, tetapi Dia adalah, ya, kalau Yesaya mengatakan, lambang pemerintahannya ada di bahunya. Ya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kemudian apa? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saya mengucapkan selamat Natal. Kita nanti akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, masih di bulan Natal. Bagi saudara yang merayakan Natal, dimanapun Anda berada, ingat, Yesus lahir sebagai Raja damai. Dan nikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hidup saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.